Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah syukur rahimahumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dengan hadir dalam majelis ilmu setelahnya kita menyelesaikan sholat berjamaah. Ini suatu kenikmatan yang tiada tara. Allah memberikan balasan yang banyak daripada apa yang kita upayakan selama kehidupan kita di dunia. Karena urutannya kalau kita bisa sholat jamaah subuh di masjid, berarti sebelumnya kita harus bangun, dan setelah bangun tentu terus wudu. Habis wudu sebelum berangkat tentu sholat qobliyah subuh. Padahal baru berangkat sholat subuh, terus ada tambahan lagi majelis ilmu. Hingga kalau kita bisa sholat qobliyah subuh, itu berarti kita sudah dapat merebut dunia dan seisinya, kesetaraan pahala atau balasan Allah pada kita yang bisa sholat qobliyah subuh. Itu akan mendapatkan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Padahal itu tambang nikel di Babel, kemudian emas di Minasa, di Rata-Rata, kemudian di Papua, itu banyak sekali. Itu wa ma fiha. Belum lagi yang dikelola PAN, kemudian jadi perusahaan air minum. Itu juga dari Allah, karena dikelola biaya produksinya, kemudian karena ada biaya produksi maka kemudian dijual. Kalau asli tidak ada biaya produksi, tidak boleh dijual. Air itu karena milik Allah dan kita menggunakan, kita punya sumur. Jadi kalau pumpnya macet dan ada yang punya sumur, ada yang tidak, dan yang tidak punya sumur minta air langsung, semua tidak boleh diminta duit. Karena itu adalah dilarang oleh Allah. Allah yang memilikinya. Itu gambaran singkatnya begitu. Dan kita ini kan ini judul besarnya wa hubbud dunya minas suyo. Orang yang sudah tua, kalau setelah ya, usia senja, tapi masih gila harta, kan gitu ya. Saya Muhammad Husni dari usia senja. Meskipun habisnya orang itu tidak saja nanti setelahnya melampaui usia senja. Maut itu mantesi. Di dalam perut ibu mati ya bisa. Dan ya
orang pokok. Ya sedih ya, sedih. Dan lahir, meninggal juga bisa. Sudah lucu-lucunya bisa berjalan mau 1 tahun atau 1 tahun berapa bulan itu juga bisa. Sudah sekolah, sudah itu menjelang wisuda, kemudian ada undangan sama orang tuanya untuk wisuda di kampus, kecelakaan jebret di jalan, kan gitu ya. Enggak jadi berbahagia, jadi satu keluarga selesai sudah, bisa kan? Tidak ada yang disalahkan, tidak bisa. Jadi yang sering terjadi justru kalau kita datang ke kedukaan yang dilihat papan, kalau tidak menemukan, tanya sama usianya berapa. Oh, usianya 63. Oh, iya. Terus pertanyaan berikutnya, sakit apa? Jadi seolah-olah yang naik 63 itu ya pantas mati, gitu. Jadi nggak masalah gitu, seolah-olah gitu. Malah komentarnya wis padha karo Kanjeng Nabi ya, gitu. Terus malah hilang rasa sedih, apalagi yang tasya itu yang tetangga itu ada hubungan kerabat atau tidak, itu sering muncul pertanyaan seperti itu, sakit apa? Seolah-olah orang mati itu harus didului dengan sakit, padahal enggak begitu. Ya itu asyuyuh itu orang laki-laki yang tua itu asyuyuh. Kalau perempuan tua al-ajuz. Jadi kalau kampung kauman dekat pasar Johar. Nah itu kan di situ komunitas itu mana ajuz. Ini ada cucunya teman. Ajuz itu maksudnya Mbak Putri, yang Putri. Kalau Suyuh Syekh itu panggilan hariannya tidak Syekh, mana Syekh? Itu kan Syekh itu biasanya ya orang yang alim, kalau tidak kemudian yang guru besar. Kadang juga Syekh itu untuk rektor, tidak semua guru besar, rektor lain lagi itu ya. Jadi maka kemudian Syekh Al-Azhar dari rektor. Ini asyuyuh di sini dimaksudkan di nasihat ini. Wong ngene wis tuwa. Istilah Pak kita orang usia senja. Itu yang dipikir harta. Oke, kemudian beberapa ayat Al-Imran 14 itu ada 6 hiasan hidup, sudah kita sampaikan. Kemudian memang orang itu suka harta, sampai kadang-kadang karena bila harta sampai dia juga fatal juga bisa. Padahal semuanya itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Kayak yang tadi dibaca imam kita di rakaat kedua At-Takasur, surat At-Takasur. Ini bukan nirukan Abu Hurairah. Abu Hurairah kalau godol teman-temannya di grup itu jauhlah yang ada di dekat Rodos itu tanya. Tadi Kanjeng Nabi
di rakaat kedua umpamanya gitu baca apa setelahnya Al-Fatihah. Itu Abu Hurairah ngetes untuk sejauh mana teman-temannya itu khusyuk dalam ikut sholat. Wah, aku nggak dengar, maksud nggak dengar. Ya kalau sholatnya pada jahar, ditanya mau sholat jahar. Karena kalau sholat sir, Abu Hurairah sendiri juga tidak tahu. Jadi ada berita hadis tentang ini yang dibaca ini itu berarti dia ketika membacanya pakai sir. Kalau enggak ada pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Nabi. Manakala tidak ada kasus yang khusus begitu, maka berlaku umum, yaitu Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari yang mudah dari Al-Quran, yang mudah. Oke, kemudian juga sudah saya sampaikan tentang orang Islam itu kelak menjadi rebutan dari orang-orang yang non-Islam, baik itu kaum musyrikin maupun munafikin. Itu rebutannya digambarkan sebagaimana laki genduli, kemudian orang Islamnya itu sebagai makanan yang ada di piring besar begitu, kemudian dikepung dan kemudian dimakan. Maka dikatakan, ditanyakan oleh sahabat, apakah ketika itu kita kecil jumlahnya? Tidak. Ketika itu jumlah kita banyak. Walakinnakum kalbusail say, tetapi kamu sepertinya buih yang ada di air yang mengalir. Say. Kamu banyak sekali ning basa Jawa ning kaya untuk. Untuk itu sifatnya